Ipon sudah beradaptasi dengan kegelapan. Tiba-tiba ada cahaya yang menusuk matanya. Tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk menghalangi. Dia mendengar suara orang berlutut di lantai. "Permaisuri, budak tua ini tidak mengenal orang baik, jadinya menyalahkanmu. Kumohon tolong selamatkan Danis." "Bantu aku bangun." Ipon perlahan melepaskan tangan, berkata dengan suara serak. Bibi Linda bergegas meletakkan lentera dan memapah Ipon. Melihat jejak darah di belakang tubuh Ipon, dia tahu bahwa itu adalah luka bekas pukulan kayu. Dia ragu-ragu sesaat, hatinya masih sangat jijik dengan wanita ini. Tapi mungkin saja apa yang dikatakan Denis benar, bukan? "Permaisuri, apa kamu bisa berdiri? Ambil kotak obatku." Ipon tahu bahwa Bibi Linda sangat membencinya. Dia bersedia berlutut dan memohon. Mungkin kondisi Denis sangat buruk. Jadi dia juga sudah tidak mempedulikan jika orang lain menyadari kotak obatnya. "Baik." Bibi Linda bergegas mengambil kotak obat itu, kemudian kembali untuk membantu memapahnya. Ipon berjalan selangkah, kemudian merasakan sakit di pinggul, belakang, dan kakinya. Baru saja keluar dari pintu, keringatnya sudah membanjiri sekujur tubuhnya. Sangat kesakitan hingga dia gemetar. "Permaisuri, jangan banyak omong kosong. Ayo pergi." Ipon menggertakkan giginya, berkata sambil menahan rasa sakitnya. Menyelamatkan orang merupakan hal yang sewajarnya baginya, tapi sekarang ketika menyelamatkan Denis, dia memiliki tujuan lagi, yaitu ingin mengembalikan hati orang-orang. Hanya dengan begitu, maka dia bisa melanjutkan hidup di sini. Tidak akan mati. Tiba-tiba terdengar ada orang yang berbicara. Ipon menatap Bibi Linda tanpa sadar. Tangan lain Bibi Linda sedang membawa lentera. Satu tangannya lagi sedang memapahnya, dan dia tidak berbicara. Melihat Ipon sedang memandangnya, dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Permaisuri, apa terlalu sakit hingga tidak bisa berjalan?" Suaranya berbeda. Suara Bibi Linda sudah tua, dan suara yang baru saja didengarnya itu lembut seperti suara anak kecil. Ipon pelan-pelan menggelengkan kepalanya, kemudian mendengar beberapa suara masuk ke telinganya. Kali ini tidak terdengar jelas, hanya bisa mengidentifikasi arah suara itu. Merupakan sebuah pohon besar di halaman. Ada 2 ekor burung yang terbang dari pohon, kemudian terbang menjauh. Apa itu suara burung? "Hei, dia sudah gila." Benar-benar berpikir ada orang yang sedang berbicara. Ketika sudah hampir tiba di rumah Bibi Linda, Ipon telah kehabisan kekuatannya. Kedua kakinya gemetar, tapi dia bahkan tidak bisa duduk dan beristirahat. "Kalian keluar dulu," Ipon berkata Bibi Linda dan Letty. Bibi Linda sedikit ragu. Dia masih tidak percaya pada Ipon. Budak tua ada di sini untuk membantu. Ipon mengubah raut wajahnya. "Atau tidak, kamu saja yang mengobati." Bibi Linda melihat Denis yang sudah demam tinggi hingga sudah tidak sadar, berpikir sesaat bahwa kematian sudah di depan mata. Kemudian dia berkata, "Baiklah, budak tua ini dan Letty akan berjaga di luar. Jika permaisuri membutuhkan sesuatu, perintahkan saja." Dalam hatinya berpikir, jika terjadi sesuatu pada Denis, maka dia akan mempertaruhkan nyawanya ini. Letty masih ingin bicara, tapi Bibi Linda sudah menariknya keluar. Ipon berkata, "Tutup pintunya, jangan mengintip. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu, maka aku tidak bertanggung jawab." "Tidak akan berani mengintip," Bibi Linda berkata sambil menutup pintu. Ipon menghela napas lega, perlahan-lahan berpindah dengan membawa kotak obat. Mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Denis, suhunya setidaknya mencapai 40 derajat. Ipon memberikan sebuah pil penurun panas, kemudian menyuntiknya. Ipon membuka kain kasa luka Denis, lukanya merah dan bengkak. Ada sesuatu yang lengket di atasnya seperti bubuk obat. Dia mengambilnya sedikit dan melihatnya. Itu adalah bubuk Himalaya ginseng. Lukanya meradang dan bernanah. Malah menggunakan bubuk Himalaya ginseng, bagaimana tidak terus terinfeksi dan mengalami peradangan? Ipon marah, ini malpraktik. Dia kemudian kembali membersihkan luka Denis, membersihkan darah dan bubuk Himalaya ginseng itu. Kemudian kembali membalutnya dengan kain kasa.